Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Guru Ekonomi Man Insan Cendekia. Di sini kita akan melanjutkan kembali membahas soal Olimpiade Kompetensi Sains Tingkat Kota tahun 2020 untuk mata pelajaran ekonomi. Sekarang kita sudah sampai di nomor 7. Baik, langsung saja kita ke soal. Bapak Joko memiliki sawah seluas 1 hektar. Untuk meningkatkan produktivitasnya, ia berusaha menambah jumlah tenaga kerja dengan harapan hasil padinya akan meningkat. Data tenaga kerja dan produktivitas bisa kita lihat di tabel ini, di mana pekerjanya 0, produk totalnya 0 atau tidak ada. Kemudian pekerjanya ditambah atau 1, produk totalnya kemudian 5, kemudian sampai seterusnya. Nanti kita lanjutkan lagi, kita langsung dulu ke pertanyaannya. Berdasarkan data tersebut, hukum produk marginal mulai berlaku pada saat penggunaan tenaga kerja berjumlah A. 1 orang, B. 2 orang, C. 3 orang, D. 4 orang, dan E. 5 orang. Baik, untuk menjawab soal ini, terlebih dahulu Pak Guru akan menjelaskan konsep apa yang akan kita gunakan. Kalau kita kemudian ke pertanyaannya, yang ditanyakan adalah hukum produk marginal, ya, mulai berlaku pada saat tenaga kerja berjumlah berapa orang. Bagi siswa yang sering mengerjakan soal seperti ini, tentunya tidak akan bingung lagi dan langsung paham bahwa yang ditanyakan pada soal ini yaitu tentang hukum yang disebut dengan hukum diminishing return. Hukum diminishing return ini dikemukakan oleh seorang bapak ekonomi klasik yang kita kenal dengan nama David Ricardo. Ya, David Ricardo ini salah satu pakar ekonomi yang kemudian berada satu masa atau satu zaman dengan Adam Smith. Ya. Namun meskipun mereka adalah tokoh atau pakar ekonomi klasik, namun pada beberapa hal mereka berbeda pendapat. Baik, langsung ke inti pertanyaannya. Yang ditanyakan di sini adalah hukum diminishing return. Apa itu hukum diminishing return? Hukum diminishing return adalah hukum penurunan setelah kenaikan. Ya, hukum penurunan setelah kenaikan. Di dalam ekonomi ada yang dipelajari tentang perilaku produsen. Ya, di dalam mempelajari perilaku produsen, kemudian kita juga akan belajar tentang fungsi produksi. Ya. Fungsi produksi ini kemudian digambarkan dengan yang namanya kurva kardinal dan kurva ordinal. Kurva kardinal yang kebetulan saja itu adalah salah satu topik atau bahasan yang akan kita bicarakan pada soal nomor 7 ini. Karena untuk menggambarkan teori diminishing return ini, kita menggunakan kurva yang namanya kurva kardinal. Model kurva kardinal seperti ini. Ya, jika kalian masih ingat dengan penjelasan kurva marginal utility pada materi yang lalu di soal nomor 6 ketika kita membahas tentang hukum Gosen 1,
maka sama sebenarnya dengan hukum kardinal ketika kita membahas kurva atau hukum diminishing return. Yang membedakan adalah variabelnya dan yang diukur. Yang diukur di dalam kurva diminishing return ya, yaitu tentang skala. Maka di dalam kurva kardinal ini dibagi menjadi 3 skala. Ada yang namanya increasing return to scale, constant to scale, dan decreasing to scale. Ya. Oke, baik, nanti Pak Guru akan jelaskan dengan menggunakan gambar supaya lebih jelasnya. Ya, adapun gambaran yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini, yaitu kita perlu mengetahui dulu marginal quantity-nya. Marginal quantity-nya. Apa itu marginal quantity? Yakni penambahan-penambahan yang kemudian bertambah akibat ditambahnya satu faktor produksi. Satu faktor produksi di sini yang digunakan adalah tenaga kerja. Ya, baik, kalau kalian belum atau masih lupa, Pak Guru ingatkan kembali yang dimaksud atau yang mana saja itu faktor produksi, yaitu ada tenaga kerja, ada modal, ada tanah, ada kewirausahaan. Ya, yang ini kemudian yang diambil adalah tenaga kerja sebagai input atau faktor produksinya. Oke. Pak Guru akan tampilkan gambar untuk menjelaskan lebih jelas tentang kurva kardinal atau hukum decreasing pada fungsi produksi pada produsen. Ya. Yang mana yang disebut dengan increasing to scale, yaitu tahap 1 ini. Ya, inilah kemudian yang disebut dengan increasing. Kenapa? Karena di sini terjadi peningkatan. Ya, setiap ditambah satu tenaga kerja, maka terjadi peningkatan kuantitas. Gitu. Terjadi peningkatan kuantitas hingga kemudian sampai ke titik 1520, ya. Kemudian itulah yang menjadi titik maksimalnya. Titik maksimal. Maka pada tahap 2 ini disebut sebagai constant to scale. Setelah itu, disinilah kemudian ketika sampai ke tahap 3 ini, setelah dia melewati yang namanya titik maksimal itu, maka kemudian lama-kelamaan marginal produksinya itu turun. Inilah kemudian yang disebut dengan hukum diminishing return. Hukum kenaikan setelah penurunan. Ya. Kemudian jelas yang ditanyakan di soal berkaitan dengan hukum diminishing return. Maka untuk menjawabnya kita perlu mengetahui dulu marginal produknya atau kuantitinya yang dihasilkan ketika pekerja itu ditambah 1, kemudian menjadi 2, kemudian menjadi 3, 4, 5, dan 6. Di sini kita lihat ketika tenaga kerjanya itu 1, yang dihasilkan adalah 5 ton produk. Yang mungkin kita bisa contoh itu beras, ya, 5 ton beras. Kemudian ketika ditambah lagi tenaga kerjanya sehingga menjadi 2, produktivitasnya itu meningkat, ya, atau produknya itu bertambah menjadi 5,5. Selanjutnya ditambah lagi 1 tenaga kerja dengan harapan supaya
produk totalnya itu bertambah atau jumlah beras yang dihasilkan itu bertambah. Ya, kenaikannya ternyata dari 10,5 jadi 17, berarti ada kenaikan 6,5. Ya, kenaikan 6,5. Berarti ada peningkatan marginal produk. Selanjutnya ditambah lagi 1 tenaga kerja. Jadi 4 pekerja. Ya, terjadi peningkatan. Peningkatannya itu dari 17 ton menjadi 21. Berarti ada selisih 6 atau bertambah 6. Namun ternyata meskipun terjadi peningkatan secara produk total, namun secara marginal itu terjadi penurunan. Karena yang disebut kenaikan adalah apabila terjadi penambahan yang lebih besar dari kondisi awalnya. Berarti kalau misalnya kita katakan dia meningkat, harusnya dari 6,5 itu jadi 7, kemudian jadi 9, kemudian bertambah 10, kemudian bertambah sampai seterusnya. Itu baru bisa dikatakan peningkatan. Namun apabila kondisi seperti ini, maka ini sebenarnya kemudian terjadi yang namanya penurunan setelah kenaikan. Di mana titik puncak kenaikannya? Yaitu ketika produknya itu berada pada 6,5. Itulah kemudian titik puncaknya, 6,5. 6,5 ini kemudian turun menjadi 6 ketika tenaga kerjanya itu ditambah jadi 4 orang. Maka hukum kenaikan setelah penurunan atau hukum diminishing return itu mulai terjadi ketika jumlah tenaga kerjanya itu berjumlah 4 orang. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Baik. Adapun untuk memahami soal seperti ini, kita perlu berbanyak latihan. Karena kita tidak akan bingung lagi apabila kemudian menemukan soal yang sebenarnya yang ditanyakan adalah hukum diminishing return tetapi tidak dituliskan secara lengkap. Namun kalau kita sering mengerjakan soal, kita akan paham bahwa yang ditanyakan adalah hukum diminishing return. Ya, cukup untuk pembahasan soal nomor 7. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin berkomentar, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.